Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Mari kembali kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau satukan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami. Anugerahmu, penyertaanmu yang sempurna Tuhan kami rasakan sampai detik ini. Biar kami mau melihat kuasamu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, kuasamu mengalir, memulihkan hidup kami, memberikan kekuatan, sukacita, kemenangan bagi setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau datang memuji, meninggikan, memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan segala kemuliaan hanya bagi Dia, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari bersama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus satu-satunya sumber kekuatan kita, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama nyatakan, Kaulah satu-satunya, oh sumber dari segalanya. Kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa, amin. Yes. Hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, kami percaya kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau sanggup ubahkan kami. Kau sanggup berikan kemenangan bagi kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, amin. Hanya menyenangkan-Mu dengan percaya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Lebih lagi bersama serukan, Kaulah alasan
Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Mari lebih lagi bersorak meninggikan Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Amin. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Sebab tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi. Percaya ini yang terbaik yang menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Oh amin. Mari dengan segenap hatimu nyatakan kepada Tuhan. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Sebab Kau angkat kami dari kegelapan. Terima kasih Tuhan, untuk menyatakan sungguh Kau Yesus. Percaya tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat. Yes, haleluya. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun, amin. Yes. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun. Sungguh kami percaya Tuhan. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin. Haleluya. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Oh Yesus, Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau satu-satunya harapan dalam hidup kami.
Tidak ada yang lain, hanya Yesus. Hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku
Kau harapan kami, hanya Engkau Yesus. Kau setia, Kau setia. Dengan iman kami katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah, amin, amin, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Hanya padamu, Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau harapan kami, Yesus. Haleluya. Kami rindukan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami perlukan. Mengalir, ya lama ya syaka, ya lama ya se. Hanya padamu, Tuhan, kami berharap, hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, tempat kami berlari dan kami menemukan pertolongan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku, mari tetap percaya, tetap percaya rencana-Mu. Yes, amin Tuhan. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami percayai, karena firman-Mu adalah pribadi-Mu. Dan firman-Mu tidak pernah berubah. Engkaulah harapan kami, kekuatan kami bersandar. Dan supaya kami belajar untuk mendengarkan dengan baik. Karena firman-Mu menjadi topangan hidup kami. Kekuatan yang tidak mungkin akan dihancurkan jikalau kami melekat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong beri kami roh ketundukan pada firman-Mu. Karena banyak kali kami mendengar, tapi kami kurang tunduk. Tuhan tolong kepada kami, supaya kami mempunyai telinga seorang murid yang belajar dari Tuhan sebagai guru kami yang utama. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya yang mengikuti online ini. Ya, inilah firman Tuhan dengan tema harapan. Karena harapan itu memberikan kami kekuatan, ya, kekuatan menghadapi badai. Sudah lihat gambar ini? Saya tuliskan firman nubuat itu dasar pengharapan. Dan ada gambar jangkar. Karena harapan itu diumpamakan Tuhan sebagai jangkar. Jangkar yang membuat kapal itu bisa steady, tetap, walaupun diterpa dengan ombak yang besar. Tetapi bisa tetap stabil karena ada jangkar. Begitu juga hati kita. Hati kita ini perlu berpaut kepada Tuhan dengan satu ikatan yang disebut harapan. Nah, luar biasa, karena harapan ini memberikan kekuatan waktu kita mengalami proses. Kita tahu hidup dalam dunia, kata Tuhan, di dalam dunia kamu menderita. Jadi jangan kita berkata, kalau saya percaya Tuhan, saya luput dari penderitaan. No. Tapi saya bisa tahan menghadapi penderitaan. Saya bisa kuat menghadapi penderitaan. Dan itulah kehidupan orang yang percaya. Saudaraku, pengalaman daripada murid-murid Tuhan, 12 rasul, khususnya lingkaran yang pertama, itulah 3 pribadi, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ya, mereka selalu begitu dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita ingin mempunyai harapan yang kuat, kita perlu dekat dengan Tuhan, melekat. Ya, dari murid-murid begitu banyak, ada 12, 1 gugur. Ya, tapi dari 11 itu lingkaran pertama 3 orang saja. Itu yang sangat dekat, dan kepada mereka Tuhan itu lebih banyak membuka yang namanya pengertian, sehingga mereka mempunyai iman yang luar biasa. Ketiganya menggambarkan iman, harap, kasih. Ya, surat Petrus adalah surat mengenai untuk orang-orang yang tersebar. Tentu pada waktu itu masa kesukaran, karena Petrus adalah rasul yang matinya juga mengalami aniaya pada zaman Kaisar Nero. Dan dia menuliskan surat ini kepada kita. Ya, dan kita baca dulu ayat 16-18a, lebih dulu 2 Petrus 1 ayat 16-18a. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia,
ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Iya, sungguh inilah pengalaman ketika murid melihat Yesus berubah wajahnya dan juga pakaiannya putih cemerlang dan di sampingnya ada Musa dan Elia. Kita tahu dua tokoh ini, Musa dan Elia, pernah dibawa Tuhan naik ke sorga. Ya, dan dua ini nanti akan menjadi saksi pada akhir zaman diturunkan lagi untuk mengalami kematian. Jadi jelas mereka saat itu tidak mati. Walaupun Musa disebut mati, tapi dibangkitkan oleh Tuhan seperti Lazarus, tapi bukan dengan tubuh kemuliaan, sama seperti Elia, naik ke sorga. Dua orang ini memang ekstra luar biasa. Nah, tiga murid ini, Petrus, Yohanes, Yakobus, melihat dengan mata kepala mereka, sehingga mereka berkata, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, tapi kami memberitahukan kepada kita semua kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi ini adalah satu peneguhan tentang siapa Yesus itu. Yang seringkali ditolak oleh orang karena memang belum menjadi raja saat itu. Tapi diberi penglihatan bahwa ini pasti akan terjadi. Dan dia pasti akan datang kembali, bukan sebagai orang yang memberitakan Injil, tetapi untuk menghakimi sebagai raja. Dan tiga murid ini berkata, kami ini saksi mata. Tuhan mempunyai saksi-saksi. Kita percaya atau tidak terserah. Bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan sebagai Raja. Karena mendengar suara dari Bapa yang Maha Mulia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Biar ini juga menjadi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Sampai pada titik berkenan. Jangan cuma percaya, tapi berkenan. Nanti kita kalau mendengar suara Tuhan, aku berkenan kepadamu. Wow. Nah kenapa murid-murid ini bisa mengalami pengalaman wahyu ini? Karena mereka bersama dengan Yesus di atas gunung yang kudus. Ini kuncinya. Jadi kalau kita sekarang ingin mengalami hal serupa, walaupun tidak sampai melihat dengan mata kepala, tapi mendapat namanya iluminasi. Kita mesti suka naik ke gunung, artinya berdoa bersama dan hidup kudus. Dan ayat yang berikutnya, ayat 19 sampai ke 21 berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah
bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi mereka waktu naik ke gunung, lalu ayat ini berkata, dengan demikian setelah mereka melihat fakta bahwa ada suara yang mengesahkan ini anak yang kukasihi, saudaraku, maka dikatakan di sini, saudaraku, dalam bahasa modern King James, we also have a more sure word of prophecy. Kami juga mempunyai suatu perkataan nubuat yang lebih meyakinkan. Wow, ini harus kita garis bawahi. A sure word of prophecy. Ya, suatu perkataan nubuat yang pasti. Nah, itulah sebabnya rasul-rasul, ketiga rasul ini memberitahu melalui Rasul Petrus itu sebagai juru bicara, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan. Jadi kita mesti memperhatikan apa, Sku? Memperhatikan perkataan nubuat. Kenapa, Sku? Karena nubuat-nubuat ini, Sku, bukan ditulis berdasarkan kehendak manusia, bukan. Tapi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi oleh Allah sendiri yang memakai tangan manusia. Saudara. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Saya memberikan gambar ini supaya saudara bisa lebih melekat begitu, mengingat dengan mata dan dengan telinga. Sebab kalau kita hanya dengar melalui telinga, audible, tapi tidak melalui mata, rasanya kurang mantapnya, tapi dengan mata dan telinga. Dan gambar ini bagus sekali. Jadi kepastian firman nubuat harus kita perhatikan baik-baik. Apa kepastiannya? Kepastian bahwa satu kali gereja Tuhan akan rapture, diangkat, bertemu dengan mempelai pria Yesus. Gereja Tuhan diserupakan dengan mempelai wanita. Saya lihat gambar ini, yang mempelai wanita ini terdiri dari orang-orang kudus yang nanti disatukan dalam satu kesatuan oleh Roh Kudus untuk menghadap Tuhan sebagai mempelai yang kudus. Nah, firman nubuat itu adalah perjanjian Allah. Dan semua yang ditulis di Alkitab ini merupakan firman nubuat. Ya. Kadang-kadang firman nubuat dalam bentuk cerita. Contohnya, Yesus naik perahu, diterpa angin, murid-muridnya melihat Yesus tidur, itu gambaran daripada gereja Tuhan kalau mau melakukan satu mission seperti waktu itu, menyeberang kemana? Ke tempat di mana Yesus akan menyembuhkan orang kerasukan setan berat sekali. Nah, iblis tahu, dalam cerita itu walaupun cerita itu cerita gambaran hidup yang aktual, tapi itu untuk gambaran rohani. Gereja Tuhan kalau mengadakan misi untuk melabrak, untuk melepaskan jiwa-jiwa, pasti mendapat hambatan. Apa? Badai, angin. Dan itulah namanya firman nubuat. Dalam bentuk cerita. Dulu dalam bentuk cerita aktual secara fisik.
Tapi kita pada akhir zaman, kita akan mengalami bentuk secara rohani, serangan-serangan iblis dalam kehidupan orang percaya, badai kehidupan. Dan kita mesti, apa yang kita lakukan? Bangunkan Yesus. Minta Yesus menolong. Ya, saudaraku. Jadi kepastian firman nubuat ini harus kita benar-benar utamakan. Karena itu kalau saudara mau menjadi orang yang penuh harapan, bacalah Alkitab. Bukan hanya baca, meditasikan dan ulang-ulangi. Karena itu paling gampang mengulangi dengan bentuk apa? Nyanyian. Ya, nyanyian yang dipetik dari Alkitab. Saudaraku, ada ayat yang sangat luar biasa yang saya petik dari Modern King James Version. Mazmur Psalm 138 verse 2, I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth's sake. Ini perhatikan bagian terakhir ini. For you have magnified your word above all your name. Coba kita pikirkan. Bagi manusia, apa yang lebih dipentingkan? Nama atau janji? Karena itu seringkali orang suami istri kalau mau menikah, mereka berjanji, aku mau setia sampai mati. Janji-janji. Sekarang banyak yang cerai enggak? Janji mau bayar. Ya nanti saya mau bayar. Tapi enggak dilakukan. Tapi kalau namanya tersinggung, wow, marahnya bukan main. Jadi bagi manusia, nama lebih berharga daripada janji-janji. Tapi bagi Tuhan lain. Ya, karena Tuhan berkata di sini, you have magnified your word above all your name. Nama Tuhan itu kan banyak, Yehova Nisi, Yehova Rafa, Yehova ini, Yehova Jireh, ya, dan macam-macam nama. Dan nama ini sering dihina orang, Tuhan tidak pusing. Tapi jangan sampai orang itu menganggap perkataan Tuhan itu tidak benar. Wah. Itu bagi Tuhan, no. Ya, saudaraku, itu kamu menghina aku. Karena itu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, tolong dibacakan. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu. Sebab Engkau telah memperbesar firman-Mu di atas semua nama-Mu. Engkau telah memperbesar, magnify. Itu sama dengan magnifier, mirror, ya, kaca pembesar itu disebut magnifier mirror, ya. Teleskop misalnya, itu juga memperbesar. Jadi, Tuhan itu memperbesar firman-Nya di atas semua namanya. Dan namanya ini dipuji. Ya, kenapa, Karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Wow. Kasih Tuhan tidak terukur. Setia Tuhan tidak terukur. Manusia kasihnya bisa luntur, setianya juga luntur. Tapi Tuhan kasih setianya. Karena itu saya tuliskan ini. Ingatlah bahwa Tuhan sudah
melebihkan atau meninggikan firman perjanjiannya di atas semua namanya. Jadi Tuhan ini sudah melebihkan, mengutamakan, meninggikan, ya membuat paling top apanya? Janjinya. Dan Tuhan luar biasa. Dia tidak akan ingkar janji. Karena itu mari kita mau belajar, pegang janji Tuhan. Ya, baik bagi yang punya masalah, punya problem, jangan luntur, pegang terus, bahkan puji-puji firman-Nya, janjinya. Kenapa, Karena di situ ada hal yang luar biasa. Jadi bagi Tuhan, janji-janjinya itu lebih penting dari semua namanya. Kenapa begitu? Sebab kalau janjinya tidak ditepati, maka pribadinya juga tidak dapat dipercaya. Iya toh? Saudara kalau ketemu dengan orang janji, tapi nggak ditepati. Orang itu suka dipercaya, karena itu jangan menaruh kepercayaan kepada orang yang banyak berjanji, tapi seringkali mengingkari. Nah, saya lihat gambar ini. Kalau orang ada problem, biasanya diminta untuk bersumpah di pengadilan. Dan seringkali pakai Alkitab, pegang, lalu aku bersumpah begini. Ya, aku sumpah begini. Nah, Tuhan juga membuat sumpah. Ini luar biasa. Ibrani 6 ayat 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Wow. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Kenapa? Karena Tuhan itu ingin lebih meyakinkan Anda dan saya. Ini dilakukan oleh Tuhan kepada Bapak orang percaya, Bapak Abraham. Ya, kalau Allah bersumpah kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan itu sumpah. Karena itu sudah lihat orang-orang Israel itu keturunan Abraham. Walaupun mereka sampai sekarang belum menerima Yesus. Tapi oleh karena ikatan janji ini dengan Abraham, orang Israel itu mendapat privilege untuk tetap diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah bersumpah. Kita lanjutkan ayat 18-20. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan atau penghiburan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Supaya oleh dua kenyataan. Dua kenyataan itu apa? Dua kenyataan itu adalah Allah dan firman-Nya. Jadi dua kenyataan itu adalah Allah dan firman. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Ya, seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Dua kenyataan ini, Allah dan firman-Nya, tidak berubah-ubah. Dan dikatakan, Allah tidak mungkin berdusta. It was impossible for God to lie. Dalam surat Titus bahkan dikatakan, God cannot lie.
Tuhan tidak bisa berdusta. Dan oleh karena itu kita mencari perlindungan kepada siapa? Kepada Tuhan yang berjanji melindungi kita. Sehingga kita beroleh apa? Beroleh dorongan, penghiburan yang kuat menjangkau pengharapan. Karena itu, firman itu dorongan untuk supaya kita kuat menjangkau harapan. Ya. Dan itu sau yang kuat bagi jiwa kita. Jiwa kita ini bisa goncang. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Karena itu kalau saudara suka goncang, ya, ragu, khawatir, itu tanda goncang. Ya, pikiranmu terganggu, perasaanmu terganggu, dan itu namanya kurang pengharapan. Biasanya orang yang begini ini kurang bersandar pada firman, tapi bersandar pada pikiran, penglihatan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari orang. Karena itu saya berikan gambar ini. Janjinya adalah suatu sumpah dan suatu sauh atau jangkar bagi jiwa kita. Janji Tuhan itu sumpah dan jangkar bagi jiwa. Karena itu kalau jiwamu sering goncang, khawatir, takut, waduh nanti gimana, itu tanda jiwa saudara goncang karena saudara kurang melekat pada firman. Karena itu saya beri gambar ini. Ya, sumpah dan jangkar. Firman Tuhan itu menjadi sumpahnya Tuhan. Ini sumpahnya Tuhan ini di sini. Aku pasti datang kembali. Aku pasti menghukum. Aku pasti melakukan pengadilan. Karena itu kalau saudara ganggu oleh orang, percaya Tuhan pembelamu. Dia bersumpah menyertai engkau. Karena itu kenapa perlu ditulis? Supaya kita membaca, ya. Karena itu Roma 15 ayat 4-6 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, segala sesuatu yang ditulis ini dahulu, perjanjian lama, perjanjian baru yang sudah ratusan ribuan tahun ditulis menjadi pelajaran supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi jelasku, kalau kita sering goncang, khawatir, itu tandasku saudara kurang melekat pada firman. Ya. Nah, kenapa sku? Karena pengharapan itu ada dalam firman. Di sini kita belajar tentang ketekunan dari orang-orang kudus. Kalau kita baca bagaimana Daniel, Daud menghadapi teman dari Daniel 3 orang menghadapi masalah mau dimasukkan dapur api. Mereka tekun ibadah walaupun menghadapi aniaya. Dan itu memberikan penghiburan. Jadi saudara,
Kalau ada masalah, larilah kepada Alkitab, kepada firman. Saya akan terhibur. Ya, jangan lari kepada orang, cerita, ya, curhat. Salah. Seringkali orang melakukan itu. Karena nggak tahan. Kalau sudah nggak tahan, coba berlutut, baca Alkitab. Sudah nanti mendapat kekuatan. Oleh karena penghiburan dari kitab suci. Ya, semoga Allah sumbernya ketekunan dan penghiburan. Nah, itu mengaruniakan kerukunan. Kenapa? Kadang-kadang kita disuruh mengasihi orang yang melakukan yang gak baik sama kita. Kita gak mau rukun. Karena kita gak mau ini. Kalau sudah tekun, dapat penghiburan, sudah belajar mengampuni dan belajar rukun. Saya lihat gambar ini. Ya, sudah lihat gambar ini, manusia akan diubahkan oleh Tuhan from glory to glory. Itu rencana Tuhan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, Roh Kudus diberikan untuk supaya kita diubah from glory to glory. Ya. Dan di atas saya tuliskan janji firman-Nya itu memberikan dorongan. Jadi kalau kita lari itu seperti dibantu, didorong. Sehingga membuat kita itu lari itu nggak capek. Karena ada kekuatan yang mendukung kita dari belakang, backup gitu. Untuk menjangkau pengharapan. Dan saya tuliskan di atasku, aku berharap apa yang kita harapkan? Mencapai tujuan, goal. What is your goal? Pertanyaan. Saya tuliskan menjadi sama seperti Kristus. Itu mesti menjadi goal orang percaya. Dan kehidupan kekristenan itu ada 3 hal. Yang pertama, justification. Dibenarkan. Karena itu saya tuliskan pembenaran. Lebih dulu hidupmu yang gak benar ini harus dibenarkan. Caranya menerima Yesus. Yang membenarkan kita sebagai apa? Sebagai Tuhan. Saya tuliskan Tuhan. Nah, kenapa orang gak bisa mengalami perubahan? Karena gak mau taat sama Tuhan. Nanti dulu saya gak bisa. Belum. Coba sudah taati. Walaupun itu gak cocok dengan hatimu. Walaupun itu gak cocok dengan perasaanmu. Taati. Itu namanya kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan, maka posisimu itu benar. Walaupun kau belum bisa, tapi karena posisimu benar, nanti dia itu sebagai gurusku melatih engkau supaya engkau bisa benar. Ya, tidak langsung orang itu dari orang pendosa lalu jadi baik betul. Tapi Tuhan, kalau dia dekat dengan pelatih, dia dibenarkan. Oh gini loh, salah kamu. Ya, karena orang yang dilatih itu punya blind spot. Dan pelatih ini memberitahu ini begini. Nah, kalau kita sudah mengalami rasa saya ini sudah dilepaskan, dibenarkan oleh Tuhan, step yang berikut pengudusan. Saya tuliskan progressive sanctification. Nah, proses inilah yang paling panjang. Dari sejak kita lahir baru itu pembenaran, ya. Dan kita lalu melalui
Ini yang paling panjang, proses pengudusan, sanctification. Ya, kita mau dijadikan serupa Kristus. Dan ini permintaan Tuhan, 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. ya, gereja-gereja sering lupa memberitakan kekudusan. Beritanya berita berkat, bagaimana Tuhan tolong, bagaimana mencapai target, tapi tidak ditekankan satu hal paling penting, pengudusan. Kalau kita gagal ini, gagal seluruhnya. Karena itu hidup kita mesti kita jaga. Kekudusan mulai dari roh, jiwa, akhirnya tubuh. Karena itu jangan sampai kita melakukan persinahan, perselingkuhan. Itu ujungnya. Tapi spiritnya ini mulai dari benar. Lalu jiwa kita didorong. Sampai nanti mati kita diubah. Waktu kita diubah terjadi pemuliaan. Glorification. Jadi justification, sanctification, and glorification. Inilah rencana Tuhan. Justification, sanctification, glorification. Dan tujuan kita, tujuan iman yang benar adalah dipermuliakan bersama Kristus. Saudara mesti mempunyai kerinduan ini. Kebanyakan orang Kristen sekarang, saya nggak mau khotbah-khotbah yang nanti. Yang penting itu saya sekarang ini loh. Gimana saya bisa sembuh? Gimana saya bisa dapat hidup enak? Berkat banyak duit. Bapak pendeta kok cerita yang di awan-awan. Itu kan bukan untuk sekarang. Saya perlu yang sekarang. Dan sekarang orang banyak di gereja menuntut itu. Saya katakan mereka ini adalah orang yang duniawi. Itulah sebabnya yang paling banyak orang Kristen adalah digambarkan Tuhan seperti benih yang jatuh di semak duri. Ya, kenikmatan dunia. Kalau aku sudah diberkati, aku bisa jalan-jalan, aku punya duit. Ini Kristen yang benar. Bahkan hamba-hamba Tuhan ada yang, waduh, aku gak mau kalah, aku harus punya pesawat pribadi. Sehingga jadi omongan di mana-mana. Karena tujuannya yang kelihatan. Justru glorification ini sesuatu yang tidak kelihatan. Dan ini kurang ditekankan di gereja. Keinginan menjadi serupa dengan Kristus. Bukan keinginan serupa dengan Abraham yang diberkati. Kalau cuma sama dengan Abraham waktu di bumi, miss saudara. Saudara mesti jadi seperti Kristus. Ya. Ikutilah iman Abraham. Ya, bukan hanya hal yang di bumi, tapi juga hal yang dia alami waktu Yesus menceritakan tentang Lazarus di pangkuan Abraham. Nah, itu yang engkau harus ingat. Ya, bukan hanya cerita Abraham diberkati, waduh, Ayub diberkati. Tapi coba, ingat juga, cerita Abraham, dia memangku Lazarus. Kenapa Tuhan ambil Abraham? Ini fakta aktual. Orang yang betul-betul
mengikuti alur ini. Justification, sanctification, glorification. Pembenaran, pengudusan, pemuliaan. Dan dalam Yohanes 17, itulah ucapan Tuhan terakhir. Waktu dia mau dipegang, mau disalib, dia membuat laporan kepada Bapa, sama seperti orang setelah bekerja harus menghadap pada bos, dia memberikan ini loh laporan hidup saya. Dan Tuhan dalam Yohanes 17 memberi laporan pada Bapa apa yang menjadi kerinduannya. Ya, dan 1 Yohanes 3 ayat 3 nanti kita baca juga. Kita harus punya kerinduan seperti Yesus. Apa kata Yesus? Kalau dia mau mengakhiri hidupnya. Ini yang harus kita sama seperti itu. Kerinduan yang sama. Glorification. Ya. Jadi pikiran saudara mesti arahnya itu, aku nanti dipermuliakan. Karena itu kata Tuhan, kalau kamu menderita sekarang, ya ingat para nabi-nabi, para rasul-rasul yang menderita. Supaya kamu ingat. Kamu ingat bagaimana murid-murid Tuhan menderita. Tapi kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka melihat Yesus. Ya. Dan sekarang mereka menjadi saksi ini loh. Ya aku lihat Yesus mulia. Aku lihat Musa. Aku lihat Elia. Mulia. Banyak orang tidak punya iman akan kemuliaan Allah. Banyak orang mempunyai iman untuk berkat Tuhan. Tapi bukan kemuliaan Tuhan yang dicari. Salah besar. Saudaraku. Karena itu Yesus, waktu dia mengakhiri hidupnya, ini dia membuat laporan hidup. Berkata demikian. Yohanes 17 ayat 1-5, kita baca dulu ayat 1-3. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, saudaraku, kata-kata Yesus sebagai laporan hidup. Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Saya kira nanti kalau saudara mau meninggal, permintaan ini bisa terucap di mulut kita. Tuhan, aku siap. Engkau bawa aku pergi, permuliakanlah aku. Ya, saudaraku, ini harus menjadi kerinduan kita. Dan Tuhan, bagaimana supaya nanti dipermuliakan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya, kepada Yesus. Ini tugas kita kalau begitu. Ya, apa? Supaya kita bisa membagikan hidup kekal pada orang lain dengan kuasa Tuhan. Dan kata Tuhan, inilah hidup yang kekal. Coba diulangi sekarang ayat 3 dan seterusnya. Ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ya, inilah hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal? Mengenal Engkau. Itu tugas kita sekarang, anak-anak Tuhan. Jangan hanya membawa orang ke gereja. Ke gereja. Waduh, rame gereja ini. Waduh, di sana ada ini, ada enak deh. Kita ditolong, kita dibantu, pasti gereja itu penuh. Apalagi dikasih makan, dikasih sokongan duit, wah gereja itu penuh. Tapi jangan begitu. Gereja yang benar harus dikatakan di sini sampai mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus. Ya. Bagaimana bisa mengenal Allah yang benar? Melalui mengenal Yesus. Itu tujuan. Paulus kan juga begitu. Yang ku kehendaki, yaitu mengenal Engkau. Tapi banyak orang sekarang enggak itu. Yang ku kehendaki, gereja ini bisa bantu apa? Yang ku kehendaki bagaimana gereja ini, bisa nyaman deh untuk saya hidup. Tapi bukan tujuan untuk mengenal. Karena itu jangan panjang-panjang kalau khotbah. Yang penting itu gimana membantu saya. Saudaraku, inilah zaman gereja Laodikia. Sedih saya. Karena banyak orang mengenal gereja tapi tidak mengenal Yesus. Mengenal gerejanya hebat, tapi tidak mengenal Yesus. Dan Yesus berkata, aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan. Apa pekerjaan yang Tuhan selesaikan? Disalib. Dia berkata, it is finished. Aku sudah memberikan nyawaku, jiwaku, untuk supaya orang mengenal Engkau, kasih Bapa. Mari, kita ini harus menjadi teladan supaya orang itu bisa mengenal kasih Tuhan melalui hidup kita. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku. Ini permintaan Yesus. Apakah ini juga permintaan kita? Kerinduan kita, saudaraku, supaya kita nanti dipermuliakan. Saya selalu menggambarkan, bagaimana satu kali kalau kami nanti dipanggil nama kita satu persatu, apakah di tangan Tuhan itu dia akan pegang mahkota untuk disematkan di kepala kita. Sekarang orang kalau ke gereja bukan itu pikirannya. Bagaimana gereja bisa membawa saya oleh-oleh di tangan saya. Bukan di kepala saya, tapi di tangan saya. Mari kita dambakan Tuhan. Aku satu kali berlutut di bawah kakimu. Dan tanganmu membawa mahkota menyematkan di atas kepalaku. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini. Jadi Tuhan itu sudah punya kemuliaan, tapi nanti lebih dipermuliakan karena menyelesaikan
Ya, saudaraku, luar biasa. Ini kerinduan Tuhan, permuliakanlah aku. Nah, kalau itu kerinduan Tuhan, ini sekarang tugas kita. Ya, Tuhan memberikan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, saudaraku, saya garis bawahi, ada 3 perkara yang saya garis bawahi. Ya, lihatlah betapa besar kasih sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya, jadi ini kita baru sebutan. Kita disebut oleh Tuhan. Ya, itu namanya suatu pengakuan dari Allah. Ya, tapi belum menjadi fakta. Tapi ayat 2 berikutnya, saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak Allah. Tadi disebut. Jangan sampai cuma disebut. Tapi kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kalau tadi itu sehingga kita sebut itu to be. Ya, to be the children of God. Tapi sekarang kita being the children of God. Hidup kita ini harus jadi anak-anak Allah. Tapi belum nyata. Kenapa, Sku? Ini namanya proses pengudusan. Jadi pembenaran ini membuat kita disebut anak-anak Allah. Tapi kalau kita mau menguduskan diri kita, makanya proses sanctification. Itu proses, maka kita ini akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kita melalui proses, tapi belum nyata keadaan kita. Nanti apabila Kristus menyatakan diri, kita menjadi sama seperti Dia. Nah, ini namanya glorification. Ya. Kenapa? Karena nanti kita akan menjadi serupa dengan Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan disebut, bukan belum nyata, tapi nanti nyata. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan diri. Ini tugas kita sekarang. Karena itu mari, kita berlomba-lomba menguduskan diri kita, mulai dari spirit kita. Lalu kita menguduskan jiwa kita. Ini proses. Ini yang paling sukar. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Mesti kita align, ya, luruskan seperti apa yang ditulis Alkitab. Mari ini menjadi kerinduan kita. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Biar itu menjadi satu kerinduan ungkapan hati kita. Permohonan. Supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Seperti Yesus. Seperti Yesus.
Aku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, itu aku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus. Mari kita mau berdiri. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja aku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus. Firman Tuhan disampaikan untuk membuat kita diarahkan kepada tujuan yang benar. Kalau tujuan kita sudah menuju pada hal-hal materi yang kelihatan, hari ini kita diarahkan pada jalur yang benar, menuju kepada tujuan yang indah, yang luar biasa, justru yang kekal sifatnya. Mari kita mau berkata, Tuhan, lembutkan hatiku. Karena hanya hati yang lembut, hati yang rendah bisa dibengkokkan, diluruskan ke arah yang benar, ke arah tujuan hidup. Bukan mencari hal-hal materi di dunia yang sebentar akan kita tinggalkan. Semuanya kita akan pulang dengan tangan yang kosong. Tapi kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Dan kita bisa berkata, Tuhan, aku berlutut. Aku tunggu sematan mahkota yang kau sematkan di atas kepalaku. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja aku minta dalam jalanku sampai ke surga, saya seperti Yesus dalam jalanku sampai ke surga. Dalam jalanku
Saya mau seperti Yesus. Yes Lord, yes Lord. Saya mau seperti Yesus. Saya seperti Yesus. Sembah Dia, bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Arahkan kembali Tuhan. Arahkan kembali umat-Mu pada tujuan yang benar. Jesus, ku di sini. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Dipuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu yang mengarahkan kembali kepada tujuan yang kekal, yang mulia, yang Kau rancangkan bagi kami. Apa yang kami deritakan sekarang, mungkin problem-problem dalam jiwa kami, peperangan dalam batin kami. Biar kami Tuhan tidak hiraukan itu. Bahkan seperti Paulus berkata, nyawanya sendiri pun tidak dihiraukan, asal dapat menyelesaikan semua tugas yang Kau bebankan pada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau kunjungi setiap kali mereka mendengar firman-Mu, hadirat-Mu Kau nyatakan. Pulihkan mereka yang sakit secara tubuh, yang menderita karena batin mereka Tuhan, menderita jiwa mereka, mungkin Tuhan mengalami tekanan. Engkau lepaskan mereka, memberikan kemenangan, memberikan harapan, yang memberikan sukacita. Dan sukacita itu kekuatan bagi kami untuk bertahan sampai akhir, sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dan sekarang sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu.
Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.